Shalom saudara-saudara yang Shalom. terkasih dalam Tuhan. Saat ini kami akan membahas tentang makna di balik perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita satukan doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus, kami ucap syukur Tuhan, Engkau selalu menjaga hidup kami. Engkau juga yang memintakan untuk kami terus menjadi pembawa berita tentang tubuh dan Kristus perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan perintah kepada kami Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran di balik perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan isi hati-Mu Roh Kudus, dan urapi setiap kami yang melihat program YouTube ini Tuhan. Berkati kami dengan kuasa kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Kita akan membahas ini di Yohanes 6 ayat 54 sampai 57. Yohanes 6 ayat 54 sampai 57. 57. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, Sama seperti sampai 56 saja. Jadi di sini perjamuan kudus bicara tubuh dan darah Tuhan. Ya. Karena Tuhan meminta kepada kita supaya makan tubuh dan darah Tuhan. Karena ada janjinya kalau kita makan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus dan mengakuinya ini tubuh dan darah Kristus bukan lambang, kita akan memberikan firman Tuhan ini untuk kita semua yang membacanya, dan Tuhan memberikan hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi hidup yang kekal ini bicara kekekalan Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, dan diberikan juga kekekalan kepada kita. Jadi kita tidak terhilang, kita bersama-sama Tuhan. Jadi apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib itu menandakan bahwa dia mau bersama-sama kita. Kenapa? Karena sebelum manusia jatuh ke dalam dosa Adam Hawa itu ya, Tuhan itu menciptakan manusia itu segambarnya seperti Allah. Makanya di ayat tadi di dalam 56 ayat 56 Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita, berarti kita adalah bersama-sama mempunyai sederajat. Walaupun dia Tuhan, kita anak Tuhan. Makanya kalau kita lihat suatu rumah ya, ada bapak dan anak, kan anak kan tinggal di dalam bapaknya, bapak di dalam anaknya ya, satu rumah, itu maksudnya. Ini membuktikan bahwa bapak dan anaknya sama, sederajat, mempunyai suatu sifat yang sama, kedudukan yang otoritas dari bapak diberikan kepada anaknya. Coba kita baca di Kejadian 6 ayat Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, jadi Tuhan itu berfirman bahwa kita ini, baiklah kita ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus ya. Jadi menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita ini pasti lebih dari satu ya. Jadi artinya Bapa Elohim ya, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu sama gambar dan rupanya sama kita ya. Dan ini kalau kita makan tubuh dan darah Kristus, apa janjinya? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Nah kalau misalnya ada yang alergi seafood, alergi makan ikan, makan perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus. Akuilah itu tubuh dan darah Kristus, tidak lambang ya, benar-benar tubuh dan darah Kristus, tidak akan alergi lagi. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, berkuasa atas burung-burung di udara ya, tidak ada alergi makan, misalnya makan burung ya, ada burung yang dijual-jual itu ya, burung puyuh ya, burung dara ya. Dan atas ternak yang nggak ada alergi, sapi atau susu sapi
dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi berkuasa itu artinya kita pada waktu memakannya tidak mempunyai penyakit atau jadi lemah. Jadi kita berkuasa itu overcome, maksudnya kita bisa mengatasi apa-apa yang terjadi yang tidak berkenan, ya maksudnya ada alergi atau mungkin jadi sakit dan segala macam, tidak terjadi demikian ya. Jadi maknanya perjamuan kudus ini, ketika kita makan tubuh dan darah Kristus, kita diciptakan kembali segambar seperti Tuhan, dan kita berkuasa atas segala ciptaan Tuhan, dan juga apa yang kita makan tidak menjadi penyakit, tidak menjadi alergi, tetapi kita menjadi tubuh kita sehat ya. Jadi kita harus mengingat janji Tuhan ini, kita diciptakan segambar seperti Allah itu adalah kasih karunia Tuhan melalui perjamuan kudus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan, ketika kita makan tubuh dan darah Kristus, kita ingat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib Tuhan kita diciptakan kembali segambar seperti Allah, penuh kemuliaan Tuhan. Amin, haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami manusia masih melakukan segala sesuatu yang mungkin tidak berkenan kepadamu, atau kami tidak setia kepadamu janji-janji kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Kami diingatkan kembali, kami makan tubuh dan darah Kristus yang benar-benar tubuh dan darah Kristus, bukan lambang. Kami mau mengingat Tuhan bahwa Engkau menciptakan kembali kami segambar seperti Tuhan Yesus, penuh kemuliaan, tidak sakit-sakitan, dijauhkan dari segala roh kematian, roh segala penyakit apapun, roh segala kutuk-kutuk apapun. Kami diciptakan segambar seperti Tuhan Yesus, seperti Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, penuh kemuliaan. Dan kami Tuhan, seperti firman-Mu Tuhan berkata, kami mengenakan pakaian yang fana ini, dan kami mau mengenakan pakaian putih, pakaian tubuh dan darah Kristus, kebangkitan Tuhan dalam hidup kami, sehingga pakaian kami yang fana ditelan oleh hidup. Kami mau melakukannya Tuhan, tubuh dan darah Kristus setiap hari Tuhan, karena kami mau selalu melakukan firman-Mu. Firman berkata, perbuatlah ini, maksudnya perbuatlah perjamuan kudus ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Kami mau memperingati Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom.